Bapak Ibu Saudaraku. Oh, tiada yang lebih indah selain hadirat-Mu. Oh, kemuliaan-Mu Bapa dan pulihkan hatiku. Satu yang ku pinta, satu hal yang ku pinta, ku berjumpa denganmu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Mau rasakan kasih-Mu, merasakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Siapa merindukan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Siapa rindu datang ke bait Tuhan dengan sungguh-sungguh? Angkat hati, angkat suara kita Bapak Ibu Saudara. Shikaramayaralamu, kami rindu hadirat-Mu. Hiarabashanaralamu, kinayananayasi, kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Kau yang ku nanti, Kau yang ku rindu. Haleluya. Ya nama syanaralamu, kami menantikan pribadi-Mu Tuhan. Kami tetap menantikan hadirat-Mu. Shikaralabaralaba syaralabaralaba, kirabaralaba syaralabaralaba, oh rapatakaralaba syaralabaralaba, kiraba syaralabaralaba. Haleluya. Ya masyanaralamu, ya nalaya syanaralamu, ya namasyanaralamu. Kami angkat hati Tuhan, kami angkat suara.
kedua dan ketiga, waktu ditanyai kita semua bersuka cita karena Tuhan, menjawab amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudaraku, kita semua bersuka karena Tuhan, amin? Kita semua bersuka karena Tuhan, amin? Yang bersuka waktu saya bilang begini, mari serukan, saudara menjawab hey. Seperti rekan saya dengan rekan saya Mia ya. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi, belum keras Bapak Ibu. Lagi, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi lebih lagi buat raja kita. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Raja kita, haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus yang berkuasa. Ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu
setiap persoalan ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang sepertimu Tuhan. Kau sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Yang percaya angkat tanganmu. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu di hidupku. Engkaulah penolong kami. Engkaulah penolong sejati, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan. Aku percaya saat ku di sini, mujizatmu Nyata di hidupku. Dari Bapak Ibu sendiri nyanyikan Engkau. Engkaulah penolong. Tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Dan mujizatmu nyata di hidupku. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Katakan, dan aku percaya. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Saat ini Tuhan, kami percaya
terjadi di hidup kami. Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Yesus, kami bawa hati kami percaya kepadamu. Rabatakana basyandara labaralaba. Kurabakara bakana basyikiara. Syikiara labaralaba. Ya rabaraba syikiara. Ya ralaba syandara laba ya laba. Ya raba 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 raba. Shikia raba 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 raba. Kira laba syandara laba karabara laba 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 laba. Adakah engkau menemui jalan yang buntu sore hari ini? Yesus satu-satunya jawaban dalam kehidupan kita. Kalau sore hari ini engkau datang dengan pengharapan akan Tuhan, mari datang dengan pengharapan yang sungguh kepada Dia. Mari saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kita percaya Dia menolong setiap kita. Kalaupun Dia belum menyatakan pertolongannya, Dia melatih setiap kita untuk lebih percaya kepada Tuhan. Berapa banyak engkau sepakat dengan saya, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Mari berdoa di dalam bahasa roh. Engkau yang dikaruniai bahasa roh. Engkau yang belum, katakan aku percaya Tuhan. Kami tidak mau lemah oleh keadaan di sekeliling kami. Tetapi kami mau pandang hanya kepada Yesus. Kira pakasyata kabakara masyandara para labakana masyakara bakara. Kira pakasyakara bakara masyandara labara. Kira la bakara basyakara bara. Kira bakasyana bakara labo. Inna basyandara labo. Engkau sanggup Tuhan. Inna basyandara labara labo. Ya ku percaya. Rabasyandara labo.
Kuatkan hati kami sore ini Tuhan. Teguhkan iman kami. Mari berdoa. Kami diubahkan sore hari ini. Yang percaya katakan amin. Kami disembuhkan sore hari ini. Yang percaya katakan amin. Hidup kami berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Oh, Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatku di hidupku. Oh, kau yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Aku percaya saat ku di sini, mujizatmu di hidupku. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu. Katakan mujizatmu. Katakan mujizatmu. Oh, mujizatmu. Mujizatmu nyata di hidupku. Yang menerimanya, mari bersukacita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari jemaat kita mengangkat kedua tangan kita. Kita berkata, Bapa, Engkau sungguh amat baik. Engkau Bapa kami yang mengerti bahasa tetesan air mata. Engkau sungguh Tuhan yang penuh dengan kasih, penyayang. Engkau Tuhan yang panjang sabar. Engkau adalah Tuhan yang berlimpah kasih setianya. Engkau Tuhan yang panjang sabar. Engkau Tuhan yang meneguhkan kesetiaan kepada beribu-ribu generasi. Engkau adalah Tuhan yang mengampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau luar biasa. Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau agung, Engkau mulia ya Tuhan. Itu sebabnya kami bisa berkata seperti Daud berkata pada malam hari ini, Tuhan, Kau adalah gembala kami yang baik. Kami tidak akan kekurangan suatu apapun. Engkau menuntun kami di padang rumput yang hijau. Engkau membaringkan kami di tepi air yang tenang. Engkau menuntun kami di jalan-Mu yang benar oleh karena nama-Mu yang kudus.
Sekalipun kami berjalan di dalam lembah yang kelam, kami tidak takut bahaya. Sebab penyertaan Tuhan sempurna. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Tuhan adalah Immanuel yang berserta dengan kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir lagi. Engkau bahkan menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para musuh kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh dengan melimpah. Itu sebabnya kami bisa berkata sesungguhnya kebajikan, kemurahan, berkat, kasih karunia, pertolongan belaka mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang percaya dengan Mazmur itu, tepuk tangan yang panjang untuk kebaikan Tuhan, sorak-sorai untuk kemuliaan namanya. Somebody shout hallelujah. Somebody shout glory. Somebody shout Hosanna. Somebody shout thank you Jesus. Oh haleluya. Sekarang tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan. Ajar kami dengan firman-Mu. Sebab firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau menyambutnya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang panjang sebelum kita duduk. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk. God is good. And all the time. Kasih salam kepada sebelah saudara. Katakan aku senang sekali duduk di sebelahmu. Begitu. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara. Terima kasih untuk Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Abraham Alex Tanusa Putra, dan juga kepada Ketua Umum Sinode yang baru terpilih, Bapak Pendeta Aswin Tanusa Putra, yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya ini tipe pengkhotbah iman. Saya seringkali topik-topik khotbah tentang iman, mengajak jemaat untuk jangan putus asa, jangan patah semangat, pantang menyerah, percaya pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Itu yang seringkali saya khotbahkan. Tetapi pada malam hari ini Tuhan menggerakkan hati saya untuk menyampaikan sesuatu pengajaran yang keras, suatu makanan keras bagi saudara pada malam hari ini. Kenapa saudaraku? Karena saya percaya Paulus pada waktu dia menuliskan di dalam 1 Korintus kepada jemaatnya di Korintus, dia berkata, aku gak bisa kasih makanan keras kepada engkau. Yang aku bisa kasih kepada engkau hanya susu. Sebab susulah. Sebab engkau manusia duniawi, engkau cuma bisa terima susu, begitu Paulus berkata. Dan kemudian Paulus menjelaskan di dalam suratnya Ibrani pasal yang kelima, bahwa barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah seorang anak yang kecil. Itu sebabnya dia cuma minum susu. Tetapi makanan yang keras di ayat yang ke-14 adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena orang dewasa itu mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya percaya bahwa jemaat gereja Betani yang ada di Nginden, kebaktian yang malam ini, semuanya adalah jemaat yang dewasa rohani. Semua adalah jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Siapa di sini yang dewasa rohani dan cinta Tuhan? Lambaikan tangan saudara tinggi. Oh haleluya. Semua angkat tangan berarti saudara siap untuk terima makanan keras. Yang siap katakan amin. Mari buka bersama dengan saya Matius pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat yang ke-41. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-41. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Kalau saudara tidak membawa Alkitab, saudara bisa membaca ayat ini bersama-sama dengan saya. Saudara mengikuti di layar yang ditampilkan di belakang saya ini. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada malam hari ini saya mau berbicara tentang berjalan sejauh 2 mil. Semua berkata berjalan sejauh 2 mil. Haleluya. Saudara, kalau saudara melihat ayat ini mungkin saudara agak bingung maksud Tuhan Yesus itu apa. Dan saya juga mengerti orang Indonesia tidak memakai ukuran mil. Saudaraku, kalau kita terjemahkan 1 mil atau 1 mile itu panjangnya sama dengan 1,6 kilometer. Jadi yang dikatakan oleh Yesus, jika ada seseorang memaksa engkau berjalan sejauh 1,6 kilometer, berjalanlah bersama dengan dia 3,2 kilometer. Haleluya. Dan ini adalah perkataan langsung daripada Tuhan Yesus, bagian dari Sermon on the Mount, bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang didengar oleh banyak murid-muridnya, ribuan orang. Dan Yesus menyampaikan satu statement ini, satu perintah yang unik, satu perintah, satu ayat yang sedikit aneh, yang sukar untuk kita mengerti. Tetapi hari ini saya mau membongkarnya buat saudara. Rahasianya bahwa ada berkat Tuhan, ada pertolongan dan mujizat Tuhan ketika engkau berjalan di mil yang kedua. Bagaimana menjelaskan ini? Saudaraku, sejarah, kalau saudara belajar sejarah, saudara tahu konteksnya pada ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Bangsa Israel itu dijajah oleh kekaisaran Roma. Bangsa Romawi, Raja Roma saat itu, mereka menguasai hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Dan saudaraku, kekaisaran Roma saat itu punya tentara yang paling besar, paling luar biasa, paling kuat. Kenapa? Karena mereka punya senjata besi. Saudaraku, mereka punya ketopong besi, baju sirah dari besi, ikat pinggang dari besi, kasut saudaraku dari besi, pedang dari besi, perisai dari besi. Itu sebabnya mereka hebat di dalam pertempuran. Sayangnya saudaraku, besi itu berat. Saudara-saudaraku, kalau dibawa kemana-mana capek tentaranya. Sehingga kekaisaran Roma membuat peraturan dan membuat hukum di seluruh negara jajahannya bahwa setiap tentara punya hak dan setiap orang yang ada di negara jajahan daripada Roma, termasuk Israel pada saat itu yang dijajah oleh Roma, setiap tentara bisa ngomong, sini kamu ya. Ini perisai 30 kilo kamu yang bawa, nah, misalnya begitu. Ini baju sirah 20 kilo, ini pedang 5 kilo, mungkin beratnya demikian. Ayo kamu bawa jalan sepanjang 1 mil atau 1,6 kilometer. Itu adalah satu hukum, itu adalah satu kewajiban, itu adalah suatu peraturan yang wajib ditaati oleh orang Yahudi, oleh semua orang yang dibawa jajahan daripada Roma. Dan kalau engkau tidak melakukan itu, ada penaltinya, ada hukumannya kalau engkau tidak tunduk dan tidak taat. Tetapi Yesus berkata, ini perkataan daripada Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca Alkitab bahasa Inggris, dikatakan semua perkataan Yesus itu tulisannya pakai tinta merah. Dan ini salah satu tinta merah yang ditulis. Yesus membuat satu statement. Ketika ada seseorang memaksa engkau berjalan 1,6 kilo atau 1 mile, Yesus berkata, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Wow, luar biasa. Apa maksudnya? Apa maksud daripada Tuhan Yesus? Saya percaya ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Engkau dan saya harus punya karakter, harus punya tekad. Kita harus menjadi orang yang melakukan sesuatu itu lebih daripada apa yang diwajibkan. Artinya kalau hukum berkata demikian, kita harus melakukan sesuatu yang lebih daripada yang dikatakan hukum. Kita harus melakukannya sekalipun tidak diwajibkan, sekalipun tidak disuruh, sekalipun tidak diharuskan, sekalipun kalau kita tidak melakukannya, kita tidak mendapatkan hukuman. Marilah kita melakukannya. Kenapa saudaraku? Karena ketika kita melakukannya itu saudaraku, Tuhan yang kita sembah, Yesus, dia Tuhan, bukan buta, dia melihat apa yang saudara lakukan. Dan ketika engkau melakukannya itu bagi Tuhan, Tuhan melihatnya dan Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan mendengar doamu. Yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan yang panjang bagi Yesus Kristus Tuhan kita.
Haleluya. Dan hari ini saya memberikan contoh kepada saudara beberapa orang tokoh di Alkitab yang berjalan lebih daripada 2 mil. Contoh yang pertama adalah Eliezer. Siapakah Eliezer? Itu jarang ada pendeta khotbah tentang Eliezer. Tetapi kalau saudara melihat Kejadian pasal 24 ayat yang kedua, saudara tahu Eliezer disebutkan adalah hamba daripada Abraham. Dia adalah pembantu, dia adalah pegawai daripada Abraham. Bukan hanya pembantu Abraham, dikatakan di ayat itu dia adalah hamba Abraham yang paling tua. Bukan hanya dia adalah hamba Abraham yang paling tua dalam rumahnya, dikatakan yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Wow. Ini luar biasa ini saudara-saudaraku. Saudara harus sadar bahwa Abraham adalah orang yang paling kaya di seluruh muka bumi. Amin. Dan dikatakan saudaraku Abraham itu berlimpah dengan harta benda. Dia berlimpah dengan emas, berlimpah dengan perak, berlimpah dengan kambing domba. Dia memiliki banyak sekali pegawai-pegawai dan hamba-hamba di dalam rumahnya. Banyak sekali saudaraku. Walaupun Alkitab tidak menyebutkan angkanya, tapi kalau saudara melihat beberapa pasal sebelumnya, pada zaman dulu sebelum peristiwa ini terjadi, pada waktu Raja Kedorlaomer, saudaraku, bersama dengan 4 raja yang lain, menghancurkan Sodom dan Gomora, dan menawan Lot keponakannya, Abraham dikatakan dia membawa 318 hamba yang lahir di rumahnya dan mengalahkan 5 kerajaan itu. Artinya saudaraku, Abraham punya banyak sekali hamba, punya banyak sekali pegawai, tetapi ada satu yang dia cintai. Ada satu yang diberikan kuasa atas segala kepunyaannya. Dan Kejadian pasal 24 ini adalah cerita bagaimana Abraham yang sudah tua, yang usianya 140 tahun waktu itu, karena Ishak itu usianya 40 tahun belum menikah, tinggal di Gerar. Ishak tidak bingung cari pacar, tidak bingung cari istri, karena Ishak tahu itu tugas ayahnya Abraham. Dan Abraham karena dia terlalu tua, dia mempercayakan tugas mencari mantu ini, saudaraku, kepada hambanya. Dia memanggil hambanya yang paling tua yang menjadi kuasa atas rumahnya. Bersumpahlah dahulu kepadaku, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku. Engkau harus pergi ke kaum keluargaku, mendapatkan istri dari kaum keluargaku untuk Ishak. Dan kau harus membawa calon istri itu pulang ke tempat ini. Sebab di tempat ini, tanah perjanjian inilah Tuhan berikan kepadaku. Eliezer bersumpah kepada tuannya Abraham. Abraham berkata, malaikat menyertai engkau dan membuat perjalananmu berhasil. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Ini menarik saudaraku. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Yang mengambil emas, yang mengambil perak itu bukan Abraham tapi Eliezer. Ayat ini saudaraku bersinar-sinar dalam hati saya. Kenapa? Karena saya yakin, seyakin-yakinnya bagi orang Indonesia maupun orang Australia, kita yang punya pembantu, yang punya pegawai, yang punya sopir, yang punya anak buah, kita tidak akan pernah memberikan access code atau password bank account kita, account bank kita kepada pembantu kita. Halo, ada di sini? Ada di sini seorang tuan yang mempercayakan kotak berangkasnya yang isinya cincin, berlian, kalung, emas, perak, barang berharga kepada pembantunya. Lambaikan tangan saudaraku, tidak ada bukan? Tetapi Abraham begitu percaya, sampai urusan cari mantu pun dipercayakan kepada pegawainya ini. Ada di sini yang punya pegawai, saudara cari mantu, kemudian ngomong sama pegawai, tolong dong carikan mantu buat anakku. Halo, ada di sini? Halo? Tidak ada kan? Berarti ada sesuatu yang spesial di dalam diri Eliezer. Saya mau katakan Eliezer adalah seseorang yang berjalan 2 mil. Dikatakan dia adalah hamba yang paling tua.
Artinya dia punya kesetiaan yang luar biasa kepada tuannya. Dia setia kepada tuannya. Dia nggak memikirkan bagaimana dia mau pindah perusahaan. Mungkin diiming-iming jadi direktur di sebelah sana. Mungkin dinaikkan gaji di sana. Dia tetap setia kepada tuannya, saudara-saudara. Dia sungguh amat setia. Saya jadi ingat, saudaraku, teman saya konglomerat berkata, Han, kalau kami cari pegawai, kami tidak cari resume di mana orang itu lulus cum laude, pintar, punya kapasitas, beasiswa, wisudawan teladan dari universitas luar negeri, S1, S2, S3 punya kemampuan, tapi kalau pengalaman kerjanya 1 tahun, jadi di tempat ini, bosen pindah. Lagi 1 tahun di perusahaan ini jadi asisten manajer, nggak tahan 1 tahun, pindah di sana 3 tahun, walaupun pangkatnya naik jadi manajer, pindah lagi 1 tahun lagi di sini, pindah lagi. Pasti orang itu tidak akan kita panggil untuk interview, karena kita tahu orang itu tidak loyal dan tidak setia. Tapi kalau ada resume seseorang yang sudah bekerja 15 tahun, nggak pindah-pindah satu perusahaan, orang itulah yang kami akan panggil, walaupun kemampuannya tidak seberapa, karena kita lebih mencari orang yang loyal dan orang yang setia. Eliezer, dia setia. Itu sebabnya segala kepunyaannya dipercayakannya kepada orang yang setia. Dengar saudara-saudara yang ada di tempat ini, jika engkau mengambil keputusan pada hari ini, aku mau lebih setia lagi, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi, Tuhan akan melihatnya. Dan segala kepunyaan Tuhan itu akan dipercayakan kepada saudara. Segala harta bendanya itu akan dipercayakan kepada saudara. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Eliezer ini orang yang mencintai tuannya. Dia setia. Saudaraku, saya berkhotbah ini bukan hanya buat saudara, saya berkhotbah untuk diri saya sendiri. Saya berkata saya pun harus berjalan 2 mil. Saya pun harus melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan, sesuatu yang tidak diharuskan, sesuatu yang tidak ada di dalam peraturan. Saya pun belajar setia melayani Tuhan. Saudara bisa bayangkan sejak usia 13 tahun, 25 tahun saya tetap di gereja Betani melayani saudara-saudaraku. Sampai hari ini, kenapa? Karena saya mengasihi Tuhan dan belajar untuk setia. Saya ingat saudaraku, setiap kali kami pulang ke Indonesia, ada sesuatu yang aneh yang istri saya lakukan, saudaraku. Kadang kami tinggal di Jakarta, kadang kami tinggal di Surabaya. Saudaraku, kami tidak punya supir, kami tidak punya pegawai, tetapi ayah mertua saya punya banyak supir, punya banyak pegawai. Seringkali di Jakarta kami dilayani oleh pegawai-pegawai tersebut. Dan biasanya cuma sebentar-sebentar, 2 hari atau 3 hari kami pergi lagi. Saya perhatikan istri saya kalau kasih tips, saudaraku, kasih persembahan kepada supir itu atau hamba-hamba itu besar, saudaraku. Cuma mungkin tidak sampai 3 hari kasih 500.000. Saya ngomong sama istri saya, Ma, nggak salah tak, Ma. Ini Indonesia loh, Ma. Indonesia itu mahal. Tenaga kerja tidak sedemikian. Kalau di Australia memang nggak ada artinya. Itu mungkin kerja cuma 3 jam dapat uang segitu. Tapi ini Indonesia, istri saya berkata demikian. Buat pegawai itu tidak ada kewajiban untuk melayani aku. Tidak diharuskan dan tidak ada di dalam job description-nya. Tapi karena dia melayani melebihi ekspektasi, melebihi dari pengharapan, makanya aku berikan persembahan sebesar itu. Kalau manusia saja bisa melihat demikian, apalagi Tuhan di sorga. Kalau saudara doa lebih banyak, saudara memberi lebih banyak, saudara sungguh-sungguh lebih disiplin, saudara yang lain datang gereja terlambat, saudara datang ke gereja lebih awal, saudara lebih banyak berdoa, harusnya cuma disuruh baca ayat, mungkin sebentar-sebentar saudara baca ayat lama menghafalkan. Dengar saudaraku, Tuhan di sorga enggak buta. Dia Tuhan yang melihat. Dan ketika engkau berbuat itu bagi Tuhan, Tuhan akan membalasnya. Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Itu Eliezer. Tokoh yang kedua, saudara, yang saya mau bawa adalah Ribkah. Wow. Eliezer, saudaraku, dia sungguh mengasihi Ishak. Dan ketika dia tiba, dia sungguh-sungguh mau mencari jodoh yang terbaik untuk tuannya Ishak.
Saudara, saya yakin seyakin-yakinnya kenapa Abraham itu mempercayakan cari jodoh aja, bukan hanya uang, emas, perak, harta benda, segala kepunyaannya, pemerintahannya kepada Eliezer, sampai urusan jodoh yang lebih penting daripada itu diberikan kepada Eliezer. Saya percaya karena Eliezer selain mengasihi tuannya, selain dia setia melebihi orang-orang yang lain, melakukan sesuatu yang jauh daripada apa yang diharapkan, jauh lebih baik daripada apa yang diminta. Dia merasa Ishak itu seperti anaknya sendiri. Dia merasa Ishak itu bukan anak kandungnya, tapi dibesarkan seperti anak kandungnya. Merasa memiliki begitu. Saudara, saya ini di Surabaya jarang nyetir. Biasanya dijemput atau disetirkan sopir. Beberapa hari ini saya mengambil keputusan sudah saya nyetir mobil sendiri. Dan waktu saya nyetir mobil, saudaraku, kemarin peristiwanya agak aneh terjadi. Ini kisah nyata, saudara-saudara. Waktu saya nyetir pelan-pelan, kemudian lampu merah di Tunjungan, saya bisa melihat Siola, gedung Siola atau Tunjungan City, di mana ada doa malam atau kebaktian Betani di sana. Saya berhenti di situ, saya kaget. Karena ada orang di depan saya, tiba-tiba buka pintu, saudaraku, tiba-tiba meludah di jalan Tunjungan. Begitu, saudara. Kemudian ambil tisu, buang sampah di jalan. Wah, kalau saya kaget, saudaraku, itu pemandangan yang tidak pernah kita lihat di Australia. Kalau itu ada, ditangkap, saudaraku, dapat denda $1.000, saudara. Halo, ternyata banyak orang Indonesia seperti itu. Enggak ada di tempat ini, cuma di sana, saudaraku. Enggak ada di gereja ini. Saudara-saudaraku, maaf. Ada banyak orang buang sampah sembarangan, meludah sembarangan, maaf, buang air kecil sembarangan. Tapi dengar, saya jamin orang yang sama, yang punya kebiasaan seperti itu kalau di tempat-tempat umum, itu tidak akan, saudaraku, buang sampah sembarangan di rumahnya sendiri. Halo? Tidak akan meludah sembarangan di kamar tidurnya sendiri. Halo, karena tempat tidurnya, rumahnya itu miliknya dia sendiri. Dia masa bodoh sama jalanan. Ini bukan punyaku, ini tempatnya orang lain, ini tugasnya negara. Aku tidak mau tahu. Itu adalah karakter yang tidak baik, saudara-saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara, sekalipun kita tidak memiliki gedung gereja ini, tetapi biarlah saudara punya hati untuk gereja ini. Merasa gedung ini adalah milik kita sendiri, adalah keluarga kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak yang cinta sama gereja Betani? Lambaikan tangan saudara. Amin. Saudara sungguh cinta. Ayo tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, Eliezer berdoa demikian. Tuhan, berikanlah tanda kalau yang wanita itu dia kasih aku minum sebagai orang asing, dan bukan hanya aku saja tetapi 10 unta yang jalan sama aku semuanya dikasih minum sampai puas. Amin. Itu doa yang luar biasa, saudara. Karena sukar sekali untuk mendapatkan wanita yang bisa kasih minum orang asing plus unta-untanya. Tetapi apa yang terjadi, ada seseorang yang namanya Ribkah. Ribkah ini keluar, saudara-saudaraku. Dan Ribkah berkata di ayat yang ke-18, minumlah tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Wow. Wow. Saudaraku, zamannya Ribkah nggak ada hukum, tidak ada peraturan bahwa kalau ada orang asing minta minum, engkau harus kasih minum. Tidak ada peraturan itu, nggak ada, saudara. Peraturan itu baru muncul di dalam hukum Musa, salah satu dari 316 hukum Musa, bahwa kalau ada pendatang yang datang, tolonglah dan berilah dia minum. Itu baru muncul pada zamannya Musa. Tetapi walaupun dalam zamannya Musa tidak ada hukum, tidak ada peraturan untuk Ribkah kasih minum unta-untanya juga. Nggak ada, saudara-saudara. Nggak ada.
Apalagi saudara harus tahu unta itu berjalan 5 hari melewati padang gurun, kata ahli-ahli teologi ya. Artinya unta itu pasti akan haus sekali. Dan ketahuilah satu unta bisa minum 50 galon saudara-saudaraku air. Dan dikatakan saudaraku Ribkah berlari ke sumur. Ahli teologi berkata bahwa sumur zaman itu di bawah letaknya dalam, ada tangga-tangganya turun. Itu tingginya seperti gedung 3 tingkat. Jadi Ribkah itu saudaraku lari, kemudian turun tangga, kemudian ambil air, kemudian naik tangga, saudara-saudara. Kasih minum satu unta, nggak cukup, sampai 50 galon dia naik turun. Pasti Ribkah itu superwoman. Saya pikir saudara-saudaraku, halo. Tetapi saudara-saudaraku, Ribkah itu adalah bukti bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak diharuskan. Dia melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan. Yang diwajibkan cuma 1 mile, tapi dia jalan lebih daripada 1 mile. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, Ribkah tidak akan pernah tahu bahwa orang asing yang dia kasih minum itu ternyata adalah orang asing yang bisa membawa dia ketemu dengan pangeran yang dia impi-impikan. Saudaraku, Alkitab kalau saudara baca Eliezer, ketika dia tahu ini tanda dari Tuhan, dia mengeluarkan perbendaharaannya emas dan perak. Langsung dikasih anting-anting emas. Saudara tahu emas sekarang harganya banyak, mahal. Saudara. Tiba-tiba pakaian yang berharga. Saudara, kalau kita orang Australia berkata, tiba-tiba Ribkah itu bling-bling begitu. Saudara tahu bling-bling? Tiba-tiba dia berkilau-kilauan dari atas sampai ke bawah, penuh dengan perhiasan, penuh dengan barang-barang yang mahal, merek-merek yang terkenal begitu kalau zaman tahun 2012 ini. Dan Ribkah tidak akan pernah sadar, dan Ribkah tidak akan pernah tahu bahwa unta yang bau, yang jelek, yang jalan jauh, yang minumnya banyak itu, yang dia kasih minum itu ternyata unta yang akan dia naiki untuk pergi kepada destininya, bertemu dengan pangeran yang dia impi-impikan. Anak perjanjian yang dinanti-nantikan, putra mahkota dari orang yang terkaya di seluruh dunia ini, putra mahkota dari bapak orang yang beriman. Ribkah tidak akan pernah tahu, saudara, tidak pernah mengerti pada saat dia melakukan itu. Apa yang saya mau coba sampaikan, yang saya mau coba saya sampaikan kepada saudara adalah sama. Saudaraku, jadilah orang yang selalu melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang dituntut. Jadilah orang, saudaraku, yang melayani Tuhan lebih daripada yang lain. Belajarlah lebih setia lagi. Belajarlah lebih sungguh-sungguh lagi. Berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau dan aku mau melakukan lebih bagi Tuhan. Saudaraku, bagi kami yang di Australia, persoalan jemaat itu adalah persoalan bagaimana mendapatkan permanent resident. Sampai tahun 1998 saya sekolah Australian Immigration Law. Supaya bisa membantu banyak persoalan kasus yang terjadi. Saudara-saudara, sampai tahun lalu saya membantu beberapa jemaat. Sampai saya terkenal di Menteri Imigrasi, saudaraku. Bapak Chris Bowen di Canberra. Sampai saya diinterview ABC News, TV nasional. Saya terkenal, saudara-saudara, tiba-tiba. Gara-gara itu. Saudara-saudaraku, saya berusaha membantu mereka. Dan ada satu keluarga yang sukar karena Australia membatasi visa. Dan sampai 7 hari visanya mau habis, mereka bingung. Mereka berkata, bagaimana kohanan? Mereka pasangan suami istri yang muda, punya 2 anak kecil. Mereka melayani di gereja sungguh-sungguh. Mereka menabur dengan setia, mengembalikan perpuluhan dengan setia, menyanyi, menari, melayani dengan setia. Dan saudara-saudaraku, kami berdoa dan kami berdoa, saya sebagai orang yang ahli imigrasi, saudaraku, berusaha cari jalan, gak bisa, saudara. Tapi Tuhan itu setia, Tuhan itu luar biasa. Tuhan gak pernah terlambat menolong di dalam persoalan kita. Dia pasti buka jalan. Dan kalau dia buka jalan, gak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan buka pintu, tidak ada manusia yang bisa menutupnya. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan buka pintu, saudara. Dia bekerja sebagai pegawai di restoran. Restoran yang besar. Punya franchise. Pegawainya 40 lebih. Perusahaan yang besar. Tiba-tiba bosnya berkata, aku memilih engkau dan aku akan sponsor engkau
untuk kamu punya permanent residency. Wow, itu jawaban doa luar biasa. Sebagai pegawai biasa bagi orang Indonesia dapat upah minimum. Ini upah minimum Australia $48.220 satu tahun plus 9% superannuation, asuransi dan lain sebagainya. Itu bicara 50.000 sekian, saudara-saudaraku. Betapa dia sukacita karena Tuhan memberkatinya, saudara-saudara. Kemudian setelah visanya selesai diurus, dia bingung. Dia tanya kepada bosnya, dia berkata, bos, ada 40 pegawaimu. Dan aku ini yang paling goblok, karena aku bikin kopi aja nggak bisa. Makanya dipindah, bukan bagian bikin kopi. Suruh jadi tukang masak, nggak bisa masak, nggak enak. Dipindah lagi di departemen yang lain. Akhirnya bagian serabutan, bagian bersih-bersih, kitchen hand, ngatur-ngatur, waitress dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dia berkata ada banyak pegawai yang lebih pintar, yang punya sertifikat sebagai tukang masak. Bahkan ada jemaat kami yang kerja di tempat itu yang cari sponsor juga. Tapi semuanya dia tolak sama bosnya. Cuma wanita muda ini yang dipilih sama bosnya. Dia tanya, kenapa bos? Kenapa kok milih saya? Bosnya berkata, memang kamu bikin kopi nggak bisa. Masak nggak bisa. Sebetulnya kamu itu nggak ada gunanya untuk perusahaan ini sama sekali. Tapi, bosnya bilang, tapi engkau setia. Tapi engkau sungguh-sungguh, engkau itu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang diwajibkan. Engkau seringkali melakukan jauh lebih besar dari apa yang dituntut. Dan yang luar biasa, engkau jujur. Bosnya mengingatkan, kamu ingat enggak? Waktu aku transfer gaji, saudara tahu kalau transfer gaji di Australia itu lewat internet, saudaraku, masuk ke bank account otomatis. Ternyata waktu ditransfer kelebihan $5. Saudaraku, wanita muda di jemaat kami ini, saudaraku, dia lapor sama bosnya, bos, transfernya kebanyakan $5. $5 dikembalikan. Bosnya berkata, enggak ada pegawai yang lain yang jujur ngembalikan $5, cuma kamu. Makanya aku sayang sama engkau, makanya engkau dipromosikan, makanya engkau mendapatkan sponsorship, engkau mendapatkan residency. Saudaraku, itu manusia memperlakukan pegawainya. Dengar, apalagi Tuhan kita, dia Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan yang ajaib. Kalau engkau sungguh-sungguh, engkau melayani Tuhan, pasti promosi akan menjadi milikmu, peningkatan akan menjadi milikmu. Engkau akan naik terus, jalanmu akan naik terus dan tidak akan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mari yang percaya katakan amin. Ayo sekarang kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ribkah berjalan 2 mil. Tokoh yang selanjutnya yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah seorang yang namanya Maria dari Betani. Gereja ini gereja Betani, saudara-saudara. Saya berdoa ada banyak orang di gereja ini seperti Maria. Saudara tahu kitab Injil menceritakan dengan dahsyat tentang Maria. Dikatakan ketika Yesus ada di Betani, Maria datang membawa minyak narwastu yang harganya tercatat di dalam kitab Injil 300 dinar. Saudara harus sadar bahwa 300 dinar zaman itu adalah gaji atau upah selama 1 tahun. Sampai bendahara Yesus Yudas Iskariot, sang pengkhianat itu, saudaraku, berkata ini pemborosan dan lain sebagainya. Tetapi Yesus berkata ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara-saudaraku, enggak ada di Alkitab itu menyuruh saudara kasih persembahan gaji 1 tahun. Enggak ada. Coba cari, saya jadi hamba Tuhan bertahun-tahun gak ketemu, saudara-saudaraku. Dan saya yakin, saudaraku, tidak ada pendeta yang ngajarkan, ayo gajimu 1 tahun, korbankan, kasihkan buat Tuhan. Gak ada.
Yang ada di dalam Alkitab itu perpuluhan, saudaraku. 1/10 dari income kita. Kalau itu ayatnya banyak, saudara-saudara. Saya bisa mengajar itu banyak ayatnya, perjanjian lama, perjanjian baru, banyak. Tetapi saudaraku, maaf, saudara, kalau saudara memberi perpuluhan, itu bukan memberi, itu mengembalikan. Itu milik Tuhan, saudara kembalikan. Itu belum memberi Tuhan, saudara-saudara. Halo, itu hukumnya wajib, saudara-saudaraku. Itu sudah ada di sana, itu saudara belum memberi. Kalau buah sulung itu ada di dalam Alkitab, first fruit, ya, korban buah sulung atau bahasa aslinya adalah taruma. Ada yang menerjemahkan taruma itu 1/40, saudaraku. Bagi orang Yahudi sampai hari ini mereka melakukan korban taruma atau first fruit. Tapi itu pun juga hukum, itu sifatnya wajib. Kalau saudara memberikan, itu saudara belum memberi Tuhan. Halo. Ini makanan keras, saudara-saudara. Kalau memberi amal kepada orang miskin, itu juga ada di dalam Alkitab. Kita harus melakukannya, itu sifatnya wajib. Sebab kita disuruh menolong, mengasihi orang yang lain, itu sifatnya wajib. Tetapi dengar, saudaraku, ada yang namanya benih. Ada namanya persembahan seed atau benih. Itu saudara harus lakukan dengan iman. Seed itu, saudaraku, benih itu adalah angkanya di atas daripada perpuluhan atau first fruit atau persembahan kepada orang miskin. Saudara-saudaraku, itu harus dengan iman. Dan ini dilakukan oleh Maria. Saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan Yesus gak pernah suruh Maria, ayo Maria, ayo ya bawa minyak nawastumu itu, kasihkan persembahan 1 tahun. Gak pernah, Yesus tidak pernah menyuruh. Yesus tidak pernah memaksa. Toh Maria melakukannya. Apa yang dilakukan Maria? Dia melakukan yang lebih daripada apa yang diwajibkannya. Wow. 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 Saudara-saudaraku yang kekasih, saya mau bertanya kepada saudara supaya saudara mengerti konteks ini. Berapa banyak di antara saudara wanita yang belum menikah dan saudara percaya suatu saat nanti saudara akan menikah? Lambaikan tangan saudara tinggi. Wanita-wanita single, puji Tuhan, thank you. Letakkan tangan saudara. Saudaraku, bagi wanita yang belum menikah, dalam hal ini Maria pada saat itu, dan semua wanita-wanita single yang ada di bangsa Yahudi atau bangsa Israel, mereka tugas mereka, kewajiban mereka adalah menabung, saudaraku. Menabung setiap hari sampai mereka bisa membeli minyak narwastu yang harganya itu gaji 1 tahun. Dan minyak narwastu ini adalah syarat untuk pernikahannya nanti. Jadi pada waktu dia menikah, dia harus membawa minyak narwastu ini persembahan untuk pernikahan. Dan kalau nggak ada minyak narwastu tidak bisa menikah. Dan kenapa Maria melakukan itu, saudara-saudara? Ini yang dikatakan oleh Maria. Tuhan, aku mengasihi engkau. Sebentar lagi engkau akan naik di atas kayu salib, mencucurkan darahmu. Engkau akan berjalan 14 stasiun jalan penderitaan Via Dolorosa. Engkau akan dicambuk, digantung di atas kayu salib 3 jam sampai seluruh darahmu keluar. Engkau melakukannya karena engkau mengasihi aku, supaya aku yang berdosa ini menjadi benar. Supaya aku memiliki hidup yang kekal. Supaya aku diampuni. Dan Maria berkata, buat aku engkau lebih dari segala-galanya. Engkau lebih berharga bahkan dari pernikahanku. Bahkan dari masa depanku. Dan kalaupun aku tidak bisa menikah, no problem. Ini minyak narwastu yang aku persembahkan untuk pernikahanku nanti. Aku persembahkan untuk engkau. Itu kata Maria. Kenapa? Karena Maria melakukan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan untuk dia. Saudara-saudaraku, ini adalah kunci. Saya sungguh percaya kalau ada orang berkata kepada saya, Pak, bagaimana terima mujizat? Bagaimana terima lawatan Tuhan? Percayalah ketika engkau berjalan, pada engkau berjalan mil yang kedua itu, pada saat itulah Tuhan akan menolong engkau. Saya jadi teringat janda yang memberikan 2 peser, saudara-saudara. 2 peser. 2 peser maksudnya apa? Maksudnya adalah itu adalah koin yang paling kecil di Israel pada zaman itu. Kalau di Australia itu 5 sen dengan 5 sen. Jadi janda ini memberikan 10 sen. Kalau di Indonesia, saya tadi pagi coba cari koin yang paling kecil di mobil, saudaraku. Saya ketemu koin ini, saudaraku, 100 rupiah. Ya.
Jadi janda itu cuma kasih 2 koin 100 rupiah kalau saya kurskan tahun 2012 begitu saudaraku. Tetapi ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudaraku, tidak ada hukum di Alkitab yang berkata kalau keadaan ekonomi engkau minus. Tidak ada hukum di dalam Alkitab berkata kalau engkau dalam keadaan kekurangan. Kalau engkau dalam keadaan tidak punya, sama sekali tidak punya aset sama sekali, berikan semua nafkahmu. Padahal engkau tidak tahu engkau besok harus makan apa, minum apa. Seperti janda ini, dia tidak tahu besok itu bagaimana. Dan dia memberikannya kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Wow. Saudara-saudaraku, manusia tidak melihatnya, tapi dengar dalam kasus ini tercatat di dalam kitab Injil, saudaraku. Ketika engkau memberi dalam kekuranganmu, karena engkau mengasihi Tuhan, manusia enggak melihat, manusia tidak tahu. Pendeta saudara mungkin tidak tahu dan tidak menghargai saudara. Mungkin para diaken, ketua FA enggak tahu. Suami, istri, atau anak keluargamu juga tidak tahu. Ada satu orang yang tahu, saudara-saudaraku. Ketika engkau memberi, namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan ketika Yesus melihat pengorbananmu, percayalah dia pasti akan menolong, percayalah dia pasti akan memberkati, percayalah dia akan melipat gandakan, percayalah dia akan membuat itu menjadi besar. Yang percaya katakan amin. Yang mau bersorak bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Saya jadi teringat seorang anak kecil yang tercatat di dalam Yohanes pasal 6. Saudara-saudaraku, pada saat itu 5.000 pria dengan 5.000 wanita, mungkin saudara-saudaraku dengan anak-anaknya. Lebih dari 15.000 orang kelaparan, saudara-saudara. Hari sudah mulai malam, mereka mendengar khotbah Yesus, dan salah satu khotbah Yesus, salah satu topiknya adalah khotbah ini, saudara-saudara. Dan kemudian murid-murid berkata, Tuhan, uang 200 dinar gak cukup untuk beli makanan, suruh mereka pulang, usir mereka pulang. Mereka berkata, bagaimana mungkin kita kasih mereka makan? Tidak ada toko yang menjual. Saudaraku, tidak ada hukum yang berkata seorang anak kecil harus menyerahkan bekalnya 5 roti dan 2 ekor ikan ke dalam tangan Yesus. Tapi dengar anak kecil ini, saudara-saudaraku, tidak ada yang memaksa. Dia tidak perlu lakukan itu. Dia tidak dibutuhkan lakukan itu. Dan Yesus tidak memaksa dia melakukan itu. Toh anak kecil ini berjalan mil yang kedua. Dan dia menyerahkan 5 roti dan 2 ekor ikan itu. Dengar saudaraku, ketika 5 roti dan 2 ekor ikan yang kecil itu ada di tangan daripada Yesus, yaitu tangan pelipat gandaan. Semua berkata pelipat gandaan. Belum semua berkata di tangan Yesus Kristus, tangan pelipat gandaan. Semua berkata pelipat gandaan. Ketika yang 5 roti dan 2 ekor ikan yang kecil itu ditaruh di tangan Yesus. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, tangan Yesus adalah tangan multiplikasi. Semua berkata multiplikasi. Dan itu berkembang multiplikasi berlipat ganda, saudaraku. Sampai dikatakan semuanya makan dengan kenyang. Sampai sisa 12 bakul. Mengapa saya berkata demikian? Artinya kalau engkau memberi semua yang kecil di mata saudara, ketika saudara serahkan di tangan multiplikasi, di tangan pelipat gandaan, itu akan menjadi besar, akan menjadi banyak sisanya. Sebab Yesus datang untuk memberi engkau hidup, dan supaya engkau memilikinya dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya undang pemain musik kembali. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Ini adalah kesaksian yang nyata, yang saya baru tahu bulan Januari kemarin. Saudaraku, setiap tahun, setiap bulan Januari saya mengambil keputusan untuk berangkat ke tanah perjanjian untuk mencari Tuhan, berdoa dan belajar di sana. Ada banyak hikmat-hikmat yang saya dapatkan. Setiap awal tahun sudah 4 kali saya berturut-turut. Saudaraku, Januari kemarin ada jemaat gereja Betani, saudara-saudaraku.
ibadahnya di cabang yang lain, saudara. Jemaat itu ikut saya, saudaraku, karena dia pernah menitipkan anaknya di kota Sydney, Australia. Dan kalau saya pergi ke Israel, di trip saya itu saya selalu mengajar dan berkhotbah, biasanya adalah prophetic message. Satu prophetic message, saudaraku. Satu sifatnya prophetic di tempat-tempat itu. Kalau pagi jam 5 kita doa, saya mengajar, sifatnya pengajaran. Jadi kita mau cepat, banyak tempat. Jadi kita banyak doa di tempat-tempat tersebut. Salah satu tempat yang kami kunjungi adalah Takba. Takba itu tempat multiplikasi di mana Tuhan melipat gandakan 5 roti dan 2 ekor ikan. Di tempat itu saya berdoa, saudaraku, Ulangan yang pertama ayat yang ke-11, engkau Tuhan akan memberkati engkau 1000 kali lipat. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada engkau. Saudara-saudaraku, saya berdoa untuk pelipat gandaan. Kemudian setelah selesai dia berkata, Pak, boleh enggak Pak di tempat ini, khusus di tempat ini saya minta waktu lebih panjang untuk saya berdoa. Karena tempat ini khusus buat saya serahkan waktunya, saya lihat ibu ini berdoa dengan khusyuk di tempat itu. Saudara-saudara, ya. Nah, karena trip kami itu panjang dan melelahkan, saudara-saudaraku, saya selalu pakai hotel bintang 4 atau bintang 5. Dan setiap pagi makan di hotel, buffet, artinya makan sepuasnya, all you can eat. Kemudian siang makan di restoran. Saya perhatikan, saudaraku, setiap pagi, saudara, ibu itu turun, semuanya makan pagi termasuk saya. Ibu itu enggak makan pagi. Saudara-saudaraku, tidak tergoda, sama sekali tidak tergoda dengan makanan-makanan mewah itu. Termasuk makan siang. Makan siang pun juga begitu, tidak tergoda sama sekali. Bahkan tapau, saudaraku, ambil kontainer, bawa pulang makanan itu, saudara-saudaraku. Saya tanya kepada ibu itu, Bu, Ibu apakah ibu puasa? Betul Pak, saya puasa. Terus bukanya jam berapa? Bukanya jam 2 siang Pak, ini belum jam 2 jadi saya tidak buka puasa. Luar biasa enggak? Saya tanya sama ibu itu, Bu, sudah puasa berapa lama? Ibu itu ngomong sama saya, Pak, saya puasa ini sudah lama Pak, bertahun-tahun. Sudah lama sekali. Saudara-saudaraku, enggak ada di Alkitab nyuruh engkau puasa bertahun-tahun, 5 tahun lebih. Enggak ada. Cari di ayat ini, enggak ada. Gembala kita Pak Alex paling-paling kasih perintah doa puasa 40 hari paling lama nanti, saudaraku, bulan Agustus 40 hari doa puasa. Gak pernah Pak Alex berkata ayo kita puasa bertahun-tahun, enggak, saudara-saudara. Tapi wanita ini melakukan sesuatu yang tidak diharuskan, melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan, saudara-saudara. Dulu saya tidak mengerti, tidak ngeh, saudaraku, kalau ibu ini kaya raya. Enggak ngeh, saudara-saudaraku. Jadi waktu anaknya sekolah di Sydney, pada waktu sewa apartemen 1 minggu $550 Australian dollar, enggak termasuk listrik, air, gas, telepon, apalagi sekolah, transport, makan dan lain sebagainya. Saya pikir dia kaget, enggak berani beli. Jadi saya itu bantu malam-malam, saudaraku, ya toh, bawa kasur, saudara-saudaraku, bantu belanjain, kirim mesin cuci, saudaraku. Ternyata keliru saya, saudara. Ternyata dia kaya raya, saudara-saudara. Dan saudara tahu bagaimana kok bisa dia kaya raya? Dia berkata demikian, Pak, saya dulu pegawai, punya hutang banyak. Tapi waktu saya datang ibadah di Betani, Pak, waktu itu uang itu saya masih pinjem. Besok saya nggak tahu saya harus kasih makan apa, susu buat anak-anak saya. Ini uang pinjem maksudnya untuk beli susu, tapi saya cinta Tuhan, saya dengar suara saya melakukan korban itu. Dan dia memberikan semua uangnya, saudara-saudaraku. Dan setiap tahun saya tingkatkan. Dan dia berkata, Pak, saya 7 tahun yang lalu, saya ini pegawai di supermarket, pegawai cuma dapat gaji saja, gaji tok. 7 tahun yang lalu Tuhan kasih kesempatan untuk buka satu toko yang kecil, yang sederhana. Toko baju, saya kasih nama 52. Itu sebabnya di Israel saya berdoa di tempat itu. Sebab saya dengar suara Tuhan, kuasa multiplikasi, kuasa pelipat gandaan. Tuhan akan berikan saya toko 52 toko, saudaraku. Dan itu toko yang pertama dikasih nama toko 52. Dalam 7 tahun hari ini dia punya, bukan
apartemen sewa. Punya tokonya 27 toko, belum termasuk rumah, belum termasuk ribuan tanah di Pakuwon, ribuan meter di sini, puluhan miliar di sana. Gimana bisa? Saya juga nggak mudeng. Pekerjaannya sederhana, pergi ke Tanah Abang, belanja baju, bawa Surabaya, dijual, laku. Pergi lagi Tanah Abang, belanja lagi, bawa Surabaya, di markup 2-3 kali lipat, laku. Kok bisa seperti itu? Saya pun tidak tahu kalau saudara tanya bagaimana caranya. Yang saya tahu, yang mau saya sampaikan buat saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Untuk memberkati saudara nggak sukar bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ibu ini, saudaraku, tadi saya telepon, Bu, saya mau saksikan ini. Boleh gitu ya. Boleh saya sebutkan namanya? Oh silahkan Pak, ini kenyataan. Saudara-saudaraku, ibu ini merenovasi salah satu cabang Betani yang di tempat ini. Luar biasa. Pada waktu Watoto datang mengirimkan makanan, memberikan bantuan saudaraku. Dan tentunya makan siang, dia nggak makan karena dia masih puasa sampai hari ini. Luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Ibu Weni ini saudara-saudaraku. Yang dia lakukan, orang berkata engkau cuma cukup berjalan 1 mil. Dia ngomong nggak cukup 1 mil. Aku walaupun tidak dianjurkan, walaupun tidak disuruh, walaupun tidak dipaksa, aku akan berjalan 2 mil, 3 mil, 4 mil, 10 mil, 100 mil. Yang penting aku melakukannya untuk Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Dan ketika engkau melakukan perjalanan extra mile itu, percayalah Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan melihatnya. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan akan menjadi milikmu. Pertolongan Tuhan akan menjadi nyata. Tuhan akan mengangkat engkau tinggi. Promosi akan datang dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya, yang mau sungguh-sungguh melakukan ini, mengambil langkah berjalan 2 mil, angkat tangan saudara tinggi, angkat tangan saudara tinggi. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat. Hamba berdoa engkau memberkati mereka. Oh biarlah berkat 1000 kali ganda melanda, menjadi kenyataan dalam nama Yesus. Terima. Jama berkati, sembuhkan. Dalam nama Yesus, biarlah mereka menjadi Eliezer yang setia. Biarlah mereka menjadi Ribkah. Biarlah mereka menjadi Maria, janda yang punya iman seperti janda itu. Punya iman seperti anak yang kecil. Dan Tuhan memberkati mereka, membalasnya dengan berkat berlipat ganda. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Hanya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama. Ku berikan segalanya, ku semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada
Mari kita buka kedua tangan kita. Sidang jemaat yang dicintai Tuhan Yesus. Terimalah berkat atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mulai dari sore malam hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Menjemput kita semua bahkan. Sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang percaya. Bersama dengan saya katakan. Amin. Mari bersuka cita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kami mau berjalan terus bersama dengan Engkau Tuhan. Katakan. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Yang bersuka cita. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena apa? Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oh, oleh karena cintanya, damai di hati. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudaraku.